Siapa yang kemarin keluar pakai pensiun dini? Uangnya jadi apa? Ternyata ada. Ada. Jadi apa? Titipor. Kita kasih solusi. Ada satu lagi yang menurut saya salah saya lakukan. Apa tuh, Pak? Jadi waktu mau keluar ada temen yang bilang sama saya, Oke. Chan, lo nggak boleh zalimin keluarga lo, karena lo yang bawa mereka hijrah. Jadi apa yang gua harus lakukan? Gue tanya ke dia. Lo harus bikin yang namanya tabungan biaya hidup. Oke. Minimum 12 bulan. Oh, oke. Oke. Saya lakukan nggak? Saya lakukan, Mas. Kenapa? Karena saya ada uang. Oke. Saya tanya istri saya, berapa pengeluaran kita 1 bulan? Ya, yang normal saja, gitu kan? Oh sekian. Oke. Saya kali 12, saya taruh di tabungan. Dan saya bilang sama istri saya, ini kita eksekusi nanti setelah kita di Jogja. Jangan diapa-apain. Jadi apa-apain. Oke. Oke. Nah, itu kan persiapan tuh, semua kan masa persiapan itu kan. Oke. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi tadi. Ternyata perhitungan Excel saya nggak berlaku. Oke? Hah, padahal orang bank loh. Ya. Jabatan juga oke loh, head tuh. Antum, Oke. Pak. Dan usaha ini sudah 9 tahun. Gitu loh. Oke. Ya, sudah menunjukkan pengalaman terbentar-bentur. Iya. Tapi ternyata tidak sesimpel itu setelah saya di luar. Oke. Oke. Nah, itu yang terjadi. Apa yang saya harapkan ternyata tidak terbukti. Ya, Oke. tidak dikabulkan sama Allah. Oke? Hah? Padahal saya ini udah hijrah nih, kan ngakunya hijrah nih kan? Oke. Tapi ternyata saya mengalami hal ini. Oke. Yang kedua, setelah saya tadi keluar dapat uang 500.000, saya sama istri itu kami tetap tenang, Mas. Tetap tenang ya, bagus. Ya, tetap tenang, bagus kan? Bagus ya. Bayangkan dari yang dulu kita penghasilannya berapa, tiba-tiba sebulan ini kita hanya terima 500.000 dan kami tetap senyum-senyum. Ya, tapi Mas tahu nggak? Kita bisa ngomong barengan berdua. Tenang, masih ada tabungan. Oh, Oke. iya. Walaupun Bulan berikutnya kejadian lagi. dengan dan angka yang kisaran yang sama. Ya, kisaran sama. Profitnya. Iya. Terus kita sama, tenang, masih ada tabungan. Oh, oke. Oke. Apa yang salah ternyata, Mas? Salahnya di mana, Pak? Nah, ini yang ternyata saya salah di jilid pertama ini. Kenapa saya nggak dapatkan ketenangan dalam hijrah 2 tahun pertama saya? Karena sebetulnya yang salah satu. Saya itu keluar bukan semata-mata karena Allah, Mas. Saya berani mengambil keputusan keluar karena saya sudah punya usaha, Mas. Oh. Usaha yang untung, yang sudah 9 tahun. Oke. Itulah penyebab saya berani keluar. Oke. Jadi niat saya tidak lurus murni karena Allah atau karena takut sama Allah, bukan. Atau karena ingin taat sama Allah, bukan. Saya masih dibayang-bayangi karena ini. Oke, itu kesalahan pertama saya. Kebayang sih. Oke. Kesalahan kedua saya apa, Mas? Setelah saya di luar, tadi kan niatnya salah kan, waktu mau keluar. Setelah saya di luar, ternyata saya ini tidak pernah bersandar kepada Allah. Saya bersandar sama omset usaha saya itu. Saya bersandar sama usaha saya itu. Saya bahkan bersandar kepada tabungan biaya hidup. Coba, itu mungkin kalau Allah mau ngomong sama saya ya, Chandra, kamu sok tahu banget sih pakai tabungan biaya hidup. Emang yang biaya hidup kamu siapa? Tabungan itu apa? Allahu Akbar. Itu pantas nih. Allah tersinggung ternyata sama saya. Yeah. Itu yang kenapa 2 tahun terakhir, 2 tahun awal itu saya salah. Nggak dapet itu esensi hijrah saya. Yeah. Karena tadi, Mas, merasa sudah punya usaha, terus setelah di luar tidak pernah bersandar kepada Allah. Bersandarnya malah sama usaha, sama tabungan. Aduh, berasa sih. Ini kesalahan. Alhamdulillah saya masih diberi waktu lagi sama Allah untuk sadar itu. Terus saya merubah lagi. Jadi setelah itu saya tahu apa yang saya lakukan. Sholat tobat lagi, Mas. Sholat tobat lagi. Wah, udah semuanya diulang lagi lah prosesnya. Ya, diulang lagi prosesnya. Untuk tadi memperbaiki 2 hal ini. Karena ternyata memang niat yang terbaik dari orang hijrah itu karena Allah. Ya itu kuncinya ternyata. Karena takut sama Allah. Salah karena niat. ingin taat sama Allah. Bukan karena yang lain. Mas, kita kalau cuma kepingin keluar dari bank, ya nggak usah hijrah, bisa kok keluar dari bank. Bikin fraud aja, dikeluarkan kok. Ya, habis itu ngaku saya hijrah kan gitu toh. Iya. Ya bukan itu esensinya gitu loh, Mas. Iya.
Oh, ini banyak yang salah kaprah nih, bener nih teman-teman. Nah inilah kenapa terus saya bikin konsep X-Bank. Karena saya ingin share cerita ini sebetulnya ke teman-teman ini. Yuk jangan sampai situ 2 jilid, situ 1 jilid aja gitu maksud saya. Jangan capek-capek ngelewatin 2 jilid. Pak Chandra udah ngelewatinnya. Itu. Kuncinya ada di niatnya. Anda niatnya itu karena Allah, bukan. Itu ternyata. Gitu. Dan setelah di luar bersandar sama Allah bukan. Nah sekarang Mas, mohon maaf ya, sebagian besar teman-teman X-Bank itu kan kalau mau keluar japri itu, Pak Chandra mohon maaf, tolong saya didoain. Bulan depan saya keluar nih insya Allah Pak. Oh, Masya Allah. Nah, biasanya kalau yang gini saya jawab tuh Mas. Maaf Mas, Alhamdulillah saya bilang. Oke. Apa yang sedang dipersiapkan untuk hijrahnya? Ya Pak, ini saya sedang nyiapin usaha Pak. Oh. Doain ya Pak, ini lancar. Jadi saya bilang, Mas, persiapan hijrah yang terbaik itu bukan di usahanya, tapi apa? Membangun keimanan, membangun akidah. Nah. Itu lebih penting Mas ternyata Mas. Itu lebih penting ternyata. Gini ya, ada yang keluar bikin usaha. Oke. Ternyata sama Allah usahanya dibagusin. Oke. Begitu usahanya bagus, omsetnya naik, rame segala macam. Yang ada apa? Dia merasa hijrahnya sudah selesai. Iya kan? Tahu. Iya kan? Iya. Dia merasa, oh udah selesai. Kenapa? Sebetulnya dia cuma dulu dapat gaji segitu, sekarang omsetnya udah pendapatannya udah sama atau bahkan lebih tinggi dari udah selesai saya gitu kan? Tolak ukurnya artinya buktinya beneran nih berarti hijrah. Kenapa? Karena Allah kasihnya lebih dibanding sama yang kemarin gitu. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang disebut sukses hijrah? Oke. Ya, dapat. Kan gitu kan? Nah, yang terjadi bahkan setelah omsetnya naik, ya dulu waktu awal-awal hijrah, waduh kita itu ibarat kalau kita bisa jagain masjid memang gitu kan? Iya. Awal-awal, wah doa kenceng segala macem gitu kan? Minta sama Allah. Doa, sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Nah yang kejadian kebanyakan setelah dikasih kelebihan, kecukupan seperti ini, mereka ini jadi malah menjauh dari Allah. Indikasinya, contohnya? Misalnya warung rame, Oke. azan nih, nanggung. Lagi ada customer nih. Ya. Lagi. Akhirnya molor lagi kan? Ya, lah. Pertanyaannya, kalau molor lagi, apa bedanya dulu waktu kita masih kerja yang sering molor nih? Gitu kan? Terus sekarang setelah dikasih kelebihan, kok malah jadi molor lagi gitu? Berarti Anda balik lagi dong. Ngapain cabut dari bank kalau gitu? Itu saya bilang, ini jangan-jangan kita nih baru keluar kantor doang, hijrah gitu loh. Iya nggak? Bagus kan narasinya. Jangan-jangan keluar kantor, bukan hijrah. Dan keluar kantor itu belum tentu hijrah gitu loh. Kan tadi saya bilang keluar kantor tuh banyak alasannya. Orang stres sama targetnya juga keluar kantor kok dia. Ngakunya hijrah. Hijrah. Silakan aja gitu loh. Tapi itu bisa jadikan sinyal yang Allah berikan. Kita tidak nyaman di kantor, itu sinyal. Tapi begitu ingin memutuskan untuk keluar, harus lurus niatnya. Hanya karena Allah. Takut pada Allah. Mau taat sama Allah. Itulah niat-niat terbaiknya gitu. Esensinya di situ tuh. Apa bedanya niat ini dengan niat yang selain itu? Itu perbedaannya nanti setelah kita di luar. Akan ngedrive kita seperti apa setelah di luar. Kalau kita salah niat di depan, Mas, pasti kita di dalam perjalanan ini setengah mati. Kenapa? Karena fokus kita, kalau yang tadi kan fokus kita berarti kan ke Allah. Iya. Gitu kan? Fokus kita bukan cuma ke dunia kan? Iya. Betul kan? Betul. Iya nggak? Bahkan melewati dunia. Iya nggak? Nah, karena fokus kita udah seperti itu, karena niat kita yang lurus tadi, artinya semua ganjalan selama masa di dunia ini yang terjadi, itu dia lewati dengan enteng. Karena dia tahu fokusnya kemana. Nah, kebanyakan kesalahan tadi. Waktu mau keluar fokusnya ke usaha. Dia semuanya. Jadi jangan dikira gini. Fokusnya ke Allah itu artinya tidak berusaha, bukan gitu maksud saya. Ini kita ngomong fokus ini. Iya. Sebentar ini pertanyaan saya setelah penutup kalimat antum dari Pak barusan, saya mau nanya. Lah, tapi kan justru bukannya harusnya kita menyiapkan sesuatu dengan cara ikhtiar berusaha berbisnis gitu kan? Iya. Berarti apakah masa diem-diem doang tanpa ikhtiar dan tawakal gitu kan? Pokoknya gue bener-bener mengabdi, ya Allah udah gue gak usah bisnisnya, itu gue udah buktiin gue di rumahmu nih tiap hari nih gitu. Ikhtiar itu kan sebetulnya untuk membuat atau menciptakan jalan rezekinya. Ya, oke.
itu tidak menentukan hasil rezekinya. Oh iya dong. Karena hasil rezeki itu urusan Allah. Iya benar. Betul kan? Betul. Jadi artinya berfokus itu bukan tidak menyiapkan jalan rezekinya. Okay. Siapkan itu tapi berfokusnya ke Allah. Gini Mas. Kalau saya keluar konsentrasinya hanya usaha aja. Bisa jadi omset saya naik. Bisa jadi saya ketemu banyak orang. Tapi saya entah tahu nih orang ini akan seperti apa dampaknya kepada saya. Banyak gak yang ditipu? Banyak. Oh Mas. banyak. Ya, banyak. Karena dia berfokus pada situ. Tapi coba, kalau dia berfokusnya ke Allah, ikhtiar ini tetap dia lakukan, tapi bukan ini yang tersentral. Sentralnya bukan di sini. Sentralnya tetap ke Allah. Oke. Apa yang terjadi? Nanti Allah yang akan tunjukkan ini. Mau berbisnis apa? Mau ditemuin sama siapa? Itu yang ini yang akan ngatur skenarionya gitu loh. Iya, oke. Itu bedanya kalau fokus tadi saya bilang. Siapa yang datang ke outlet Anda? Siapa ini Allah udah aturin tuh. Itu. Kalau kita berfokusnya ke Allah begitu gitu loh. Allah nggak akan tinggal diam. Allah akan kasih kita nanti skenario-skenario. Dan insya Allah skenario itu yang terbaik buat kita. Kita ditemukan orang baik, gitu kan? Yang memang kita perlukan untuk dibantu. Gitu-gitu loh Mas. Wah, tapi kalau kita hanya ke sini, ya seolah-olah coba sendiri. Coba kata Allah. Nah, itu poinnya. Itu poinnya. Gitu. Luar biasa emang guys. Pak Chandra loh, dari tadi saya getar terus. Kenapa? Karena ternyata itu mengingatkan saya juga dan teman-teman yang lain ya. Sama ketika kan saya kan juga kan pasti kan mantan ex juga kan. Mungkin kalau ada ex media mungkin saya mau bikin ya Mas. Saya ketemunya ex bank dari tahun 2018 saya udah follow kalau nggak salah tuh. Jadi situ bikin X-Men. Iya X-Men. Ex media Nusantara gitu ya. Iya, soalnya itu kan ngaruh juga kan. Maksudnya kan ke cerita-cerita saya pasti ada lah. Nanti mungkin di lain sesi gantian saya yang cerita gitu kan. Karena memang saya sebenarnya fokusnya di Pak Chandra kali ini. Apalagi iyalah narasumber. Yang intinya memang niat itu loh Pak ternyata. Makanya tadi bagus banget Pak Chandra bilang mengenai tenang kita masih ada tabungan. Lanjut aja terus gas. Bubur ayamnya tenang masih ada tabungan. Saya bingung tadi kan. Karena plot twist juga tuh. Kan bagus ya Pak tenang. Oh artinya apakah jangan dengan berkah nih berarti tenangnya. Ternyata kita bergantungnya kepada ada tabungan ini. Dan niat keluar dari bank karena memang udah kita cabut aja dulu kan ada usaha. Nah bukan karena Allah. Berarti bisa disimpulkan saya pinjam kalimatnya Pak Chandra tadi pas offline ya. Ada berhala baru ya. Ada berhala baru yang ada dan di bentuknya bukan kita. Patung gitu kan. Udah bukan patung lagi guys. Bisa jadi buku tabungan, bisa jadi rekening. Mas tabungan itu wah ngeri Mas. Jadi kadang-kadang ya, kita itu lebih khawatir begitu saldo tuh turun daripada kehilangan ketinggalan sholat. Ih bener lagi. Ini saldo kok turun terus sementara kagak ada yang masuk gitu kan. Bener. Itu kita khawatir banget tuh Mas. Gimana caranya scale omset nih kayak tahun bulan lalu omsetnya segini kok sekarang kan segini. Makanya tadi Pak Chandra di ruangan meeting kantor Kasih Solusi itu saya kaget. Mas Der nih ternyata hati-hati ada berhala baru begini. Wah apa nih? Atensi langsung kan. Ternyata mengenai tadi tuh khawatiran. Nah tadi kalimat barusan disampaikan beliau juga waktu di ruangan tadi. Ya kan? Kita khawatir mengenai saldo, mengenai revenue, cash flow. Nih, itu boleh, tapi ternyata kita lupa. Biasanya tuh lupa sama Allahnya itu tuh Pak. Oke. Bergantungnya. Itu loh. Bergantung itu kan ranah sini dan ranah sini, Mas. Jadi tadi begitu khawatirnya kita dengan saldo yang turun gitu kan. Gini nih, alasan klise. Orang belum bisa keluar dari perbankan. Itu kan selalu ntar mau makan apa, itu kan banyak tuh. Wah, sering banget tuh. Iya ya. Ntar kalau kami berhenti dari pekerjaan, terus saya dan keluarga saya mau makan apa gitu. Oke. Ini menurut saya, ini kekhawatiran yang sifatnya asumsi ternyata. Oke. Kenapa saya bisa bilang asumsi, Mas? Karena sebetulnya ngejawab kekhawatiran ini tuh gampang. Lihatlah orang-orang yang sudah keluar. Masih pada hidup apa enggak? Kan gitu. Iya. Mas, saya waktu keluar tahun 2013, berat badan saya 86 kilo. Oke. Tahu sekarang? Berapa? 105. 105 oke. Mungkinkah berat badan saya naik tanpa saya makan? Kan tidak gitu loh. Bahkan kelebihan makan mungkin. Mohon maaf. Bahkan lagi ngurang-ngurangin gitu kan. Iya. Artinya apa? Ternyata tidak bisa makan. Itu hanya asumsi. Faktanya kami masih bisa makan. Saya kalau Kopdar S-Bank saya tanya, siapa di sini yang makannya hanya tinggal satu hari?
nggak ada yang nunjuk, mungkin juga malu sih, Oke, gitu kan. oke. Tapi jelas dia masih pada hidup, makanya pada hadir kan. Iya, gitu kan. gampang ya. Gampang gitu kan. Eh, Jadi itu kadang kita tuh susahnya itu, Mas. Oke, Ya, kekhawatiran. oke. Oke. Repotnya lagi yang sama-sama khawatir ini, diskusinya sama-sama dia. Ini udah pada punya niat nih. Ya, bertiga nih kita punya niat. Oke, oke. Tapi kita berdiskusinya sama kita doang nih. Belum sama-sama keluar baru punya niat. Oke, Oke. oke. Tanya satu bilang, tapi gimana ya makannya ya? Ini kan akan menguatkan tuh. Iya, ntar makannya gimana ya? Waduh, bro. Karena diskusinya antar mereka yang masih di dalam. Iya, benar. Ya, diskusilah sama yang di luar. Iya kan? Karena yang di luar itu yang fakta. Nah, itulah maksudnya kenapa X-Bank ini ada. Oke. Agar komunikasi itu ada gitu loh. Oke. Yuk tanya yang sekarang masih belum keluar karena sedang mengharapkan pensiun dini, Oke. ya, dan itu bisa jadi modal. Oke. Simple saya bilang. Tanya di grup X-Bank. Bro, siapa yang kemarin keluar pakai pensiun dini? Uangnya jadi apa? Wah, menarik nih. Coba, mesti ada yang jawab. Ternyata ada. Ada. Jadi apa? Ditipu orang. Ditipu orang. Qadarullah. Bikin usaha kagak beres-beres. Oke. Nggak ada. Uang panas. Entah. Artinya, ini kan tadi, ini sedang nunggu-nunggu keluar gara-gara uang itu. Kalau ditanya, kenapa sih nungguin? Lumayan Pak buat modal. Ya, sebetulnya tanya yang sama sudah di luar, yang sudah ngalami itu gitu Bagus, loh, maksud bagus. saya gitu kan. Iya, Pak. Saya sikapi dulu, bagus banget ya. Nggak usah jauh-jauh pakai dalil atau pakai ranah apa ya, agama lebih dalam lah. Contoh misalkan, kan ada juga kan yang nasihatnya gini kan. Mungkin kadang kalau dengan nasihat ini justru malah mereka menolak. Contoh, bro, kalau kita nungguin pensiun ini berapa? Oke, dihitung-hitung 7 tahun misalnya. Emang umur lo nyampe bro? Misalnya kita mau dakwain nih kayak mereka gitu. Ya kan, umur lo nyampe. Iya sih, biasa nolak tuh. Lu gak usah bawa-bawa kayak gituan dong gitu kan. Gak usah jauh-jauh ke sana deh. Pakai tadi analogi tadi tuh dan istilah tadi bagus banget. Ya udah gini, kita masa ngomongin masalah kematiannya dulu ya. Biasanya kalau udah kematian mereka udah skeptis kan. Ya udah, pakai yang tadi tuh sebenarnya ini malah justru lebih kena. Oke bro, berapa tahun lagi lo pensiun ini? 5 tahun. Oke, siap. Terus berarti lumayan menurut lo ya dengan uang itu tuh. Ya, lumayan lah bro lah bisa begini-begini. Artinya kan gue jadi gak panik nantinya. Oke. Tanya yuk sama orangnya. Oh ada orangnya? Ada. Silakan tanya di grup. Jadi apa tuh? Ya. Aduh ya Allah. Tapi saya suka jawab kelanjutan. Jadi kan sama tuh tadi kalau mau minta keluar, Pak saya sedang ngurus resign. Okay. Ya, mudah-mudahan nanti disetujui. Lumayan Pak buat modal. Kalau yang seperti itu saya tanggapinya gini. Alhamdulillah saya bilang. Tapi kalau begitu jangan lupa dalam doanya tambahin doa panjang umur. Kenapa Pak? Kenapa? Karena situ sedang berkejar-kejaran. Ngeri itu. Antara malaikat penyambut nyawa mau nyambut duluan sama situ keluar kan gitu kan? Iya nggak? Makanya jangan lupa doa panjang umur sambil nunggu resign-nya disetujui kan gitu dong. Tapi kena lagi tuh. Emangnya kalau doa-doa orang yang bermaksiat bisa dijawab? Kan begitu juga kan? Doa orang yang banyak dosanya apa segala macam kan susah tuh istilahnya nembus ke arsy Allah tuh istilahnya kalau kita banyak dosa kita ya pemaksiat lah. Waduh susah lagi tuh, repot lagi tuh urusan dia tuh. Oke, nah gini Pak, ini menarik. Nggak tahu nih Pak Chandra mau jawab apa enggak. Kalau semuanya keluar dari bank, lah terus yang di bank siapa Pak? Terus siapa yang ngatur uang kita? Ada lagi syubhat mengatakan bahwa lah bank ribanya di mana? Ya wajar lah dia ngambil bunga. Bisa untuk bayar gaji pegawai. 6.000, sesimpel 6.500 uang administrasi ketika transfer antar bank. Ya kalau transfernya begitu 500 pindah 500. 1 juta pindah 1 juta. 100.000 pindah 100.000. Nggak ada bunganya toh. Nah terus yang mau gaji siapa? Okay. Yang pertama dulu deh Pak. Ya. Saya pernah dapat japrian itu. Oke. Ya, dengan nada marah ya. Pak Chandra tahu nggak akibatnya Bapak mendakwakan ini? Oke. Coba Bapak bayangkan, kalau semua Muslim keluar dari bank, mau jadi seperti apa perekonomian umat Islam? Wah lo, ya kan? Ya, sama kan tadi? Sama. Terus saya bilang begini, perempuan waktu itu, Mbak, yuk sekarang kita lihat, kita hitung sekarang di bank.
jumlah pegawainya yang Islam sama yang non-Islam lebih banyak mana sekarang ini? Saya jawab ya. Ya. Kalau dari saya sih Islam. Ya. Karena kita negara Islam. Memang karena penduduk terbesar kita tuh beragama Islam. Pasti Islam. Oke. Jadi boleh gak saya simpulkan bahwa sekarang kalau kita mau ngelihat jumlah ya, Oke. perbankan itu dikuasai orang Islam Ya, secara oke. jumlah loh. Iya, oke. 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 Tapi yuk coba kita lihat orang terkaya di Indonesia yang Muslim berapa orang? Artinya, apakah waktu jumlah kita banyak di sana itu berdampak kepada perekonomian umat Islam? Enggak juga. Enggak juga gitu loh. Ya enggak? Mantap. Ya enggak? Ternyata enggak juga. Gitu Enggak kan. juga ternyata. Iya. Jadi saya bilang, enggak usah khawatir, saya bilang. Oke. Karena ini problemnya sebenarnya bukan problem jumlah, gitu loh, ya. Kita itu kan nggak cocok karena memang yang digunakan di sana tidak sesuai syariat Islam, itu kan, gitu kan. Nah, Oke. jadi jumlah itu nggak usah dikhawatirin, saya bilang. Toh juga nggak ada bedanya. Yang harusnya sekarang kita lakukan, saya bilang, yuk coba sekarang kita balik. Kalau umat Islam sudah berani mengambil sikap, saya ambil contoh mas, saya ambil contoh. Kalau ternyata kita lagi meeting, ada 20 orang di ruangan meeting. Kita panggil lah ya, marketing bank. Ya, taruhlah bank konvensional ya. Oke. Suruh dia bukain tabungan nih, ke 20 orang, tawarin tabungan. Oke. Dari mulai yang duduk di ujung pintu, tawarin. Pak, ini Pak, tabungan dari kami. Yang di sana, orang Islamnya bilang begini, maaf Mbak, ya, ini akadnya kami tidak boleh secara syariat agama kami. Jadi maaf ya, saya nggak bisa ikut tabungan ini. Oke. Oke, itu satu. Pindah ke sebelahnya, jawabannya sama mas. Oke. Maaf Mbak, ini nggak sesuai syariat agama kami. Pindah lagi ke sebelahnya. Terus, semua itu sama jawabannya, standar. Punya sikap yang sama terhadap syariatnya gitu loh. Oke. Sampai di yang paling ujung sini gitu ya. Semuanya standar, jawabnya sama. Maaf kami belum bisa karena ini nggak sesuai syariat agama kami. Oke. Oke. Yang terjadi apa? Marketing ini akan pulang nggak ke kantornya? Pulang. Ya nggak closing? Nah, apakah dia akan diam saja? Enggak, dia akan cerita sama bosnya. Oh, nangkep nih. Bos, ini orang Islam udah nggak mau bos. Oke. Oke. Pertanyaannya, pimpinan cabang akan diam saja? Enggak, dia akan ngetes daerah lain, cabang lain. Telepon temannya lagi. Bro, ya, gimana tabungan sana? Orang Islam banyak nggak yang mau? Wah, barusan dapat laporan di marketing nih. Di sini orang Islamnya udah kagak mau nih, bukan tabungan ini nih gitu. Oke. Itu baru satu kota tuh. Oke. Jakarta. Jakarta telepon Jogja. Jogja gimana? Sama. Tuh, sampai Jayapura. Orang Islam udah nggak mau tuh. Oke. Bukan tabungan itu. Lalu? Oke. Yang terjadi apa? Saya tanya. Kalau kondisi itu terjadi, yang berubah mereka atau kita? Oh, mereka dong harusnya. Oh ya. Itu yang saya bilang. Kita itu nggak berani bersikap. Ya. Ditawarin ini, tawarin itu, akhirnya apa? Mereka nggak merasa berubah, nggak merasa perlu berubah. Bener. Harusnya kita yang bersikap. Berubah tuh dari bawah. Karena kita besar, pasar yang besar. Iya. Mereka butuh pasar besar kita itu. Iya kita. Iya, cuma bener. kitanya nggak berani bersikap. Kita marketnya mereka. Itu dia. Tapi kalau coba kita kompak bersikap apa? Bersikap sesuai syariat. Artinya banknya tetap ada, ya kan, wujudnya, cuma akadnya yang berubah. Jadi gini, ini jangan salah ya. Kami ini di X-Bank bukan benci bank, tidak. Nah ini yang jadi persoalan gini, karena mereka skeptisnya tuh pada banknya. Bukan. Kita harus lihat transaksi, akad itu adanya di transaksi, bukan di lembaga. Ya. Jadi makanya jangan terkesima dengan istilah. Ada yang ngaku syariah, terus wah udah syariah. Nggak gitu caranya gitu loh. Yuk kita lihat akadnya seperti apa. Oke. Eksekusi akadnya seperti apa. Gitu loh. Apakah semuanya sudah sesuai syariat atau belum? Gitu loh. Jadi walaupun nanti namanya tetap bank, tapi akadnya berjalan nggak masalah kan? Ya, dengan sesuai syariat.
syariat itu yang dilihat itu kan perilaku. Iya betul. Karena kan kita syariat itu hubungannya dengan hisab, gitu kan? Nanti yang akan ditanya di hisab apa yang kamu lakukan dengan waktu kamu melakukan ini kan gitu kan? Jadi bukan istilah gitu loh. Yang Jadi, harus kita lihat transaksi. Jangan alergi ketika kita nih yang menyuarakan bahwa mungkin guru-guru kita apa segala macam suruh cabut, bang, haram dan lain-lainnya. Taunya seakan-akan kita nih yang muslim ini malah anti dan benci sama bank itu sendiri sehingga mereka alergi bahwa kayak ini kelompok-kelompok ini ganggu nih orang nih ini benalu nih gitu. Bahkan ada yang ngomong gini, katanya anti riba tapi masih berhubungan sama bank. Gitu kan? Banyak kan pertanyaan. Iya, itu gimana? Ya itu tadi saya bilang, kita itu nggak anti banknya. Yang mau kita lihat detail itu transaksi. Satu, ada ribanya nggak? Kalau ada riba karena syariat kita melarang, ya udah kita hindari yang itu. Tapi ada nggak sih transaksi-transaksi masih bisa dilakukan selama tidak melanggar syariat, kita masih boleh lakukan kok gitu. Iya benar. Ada yang bilang itu lu masih pakai ATM. Nah itu sekarang kan kita lihat transaksi ATM ini akadnya apa sih? Ya, Ini kan akadnya jasa. Ya, akad jasa itu bisa menimbulkan ujroh, menimbulkan komisi, minta bayaran terhadap jasa. Ya enggak? Kalau saya ngasih jasa, saya wajar dong minta dibayar. Sama kayak kasih solusi gitu. Ya gitu kan sama toh. Ya. Nah, kalau memang akadnya itu ijaroh, terus ada ujroh yang ada komisi yang terjadi, itu komisi yang diperbolehkan dari akad ijaroh kan gitu. Nah, ini juga memang kita harus sudah mulai mengenal akad. Iya benar. Sebagai orang Islam itu udah harus mengenal akad. Nah, kebanyakan kita tuh kan masih belum paham akad kita sendiri. Edukasi memang sih. Betul. Itu tugasnya kasih solusi. Mantap. Lalu gimana Pak untuk kayak sekarang ada juga yang lapor nggak sih? Mungkin dari para keluarga atau mungkin orang-orang terdekat yang gara-gara ada ex bank. Suami saya begini, istri saya begitu, anak saya begini. Yang jelas gini, saya nggak tahu kan kalau ada yang lapor apa enggak kan saya nggak tahu. Ya, yang langsung ke Pak Chandra deh, Japri. Tapi apakah saya mendapat ancaman? Alhamdulillah enggak, Mas. Enggak ada ya? Enggak. Oke. Enggak ada. Ya, alhamdulillah Allah masih melindungi saya lah. Gitu. Berarti kirain dan menurut saya juga misalnya saya terancam gitu ya dari sisi hukum. Aparat hukum kan juga pasti memikirkan nggak sembarangan lah gitu. Iya. Kalau saya harus melakukan ini dasarnya apa kan gitu. Iya memang nggak ada dasar sih. Makanya kan saya kan cuma menyampaikan syariat gitu maksud saya gitu kan. Terus salahnya di mana gitu kan. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini. Ada, ya. Bahkan saya sih sebetulnya mau ajak kerjasama teman-teman yang di bank. Kerjasama apa nih? Terutama manajemen bank. Mudah-mudahan ada yang dengar. Apa nih? Tidak bisa dipungkiri ya sebetulnya saat ini ya bank-bank yang masih konservatif yang masih lama ya itu kan juga sebetulnya sedang bingung dengan karyawannya kan. Bingungnya? Bermunculan bank-bank digital. Oh iya dong, betul. Itu bank irit banget tuh. Digibank itu low cost man. Gitu kan. Banyak di Pondok Indah ada yang baru bangun. Nah, iya. Saya lihat. Ini kan sebetulnya juga harus dipikirkan oleh manajemen bank yang lamanya kan, yang belum digital. Itu kalau cabang aja satu cabang harus ada gedungnya, ada perangkatnya sekian itu, gitu kan. Akhirnya mereka tidak sefleksibel yang mulai main ke digital. Dan repotnya untuk yang umur-umur tertentu yang masih bekerja di bank, yang kaum kolonial kayak saya, itu kalau mau diajak ke arah digital kan sudah berat gitu loh. Udah gak nyampe, malas ngejar dia. Bener. Sisi lain, gajinya udah pada tinggi-tinggi. Oke. Itu beban nggak buat banknya? Iya beban lah. Ini mau diajak kemana orang-orang ini udah berat gitu kan? Iya nggak? Sementara gajinya juga nggak mungkin diturunin. Iya nggak? Pasti satu waktu manajemen akan berpikir untuk mengurangi karyawan. Efisiensi harus dilakukan. Iya, gitu kan? Itu lebih rasional gitu. Kalau tujuannya ingin mengeluarkan teman-teman kita di sana, berarti kan kita tujuannya sama. Ya kan? Nih dapat tuh. Beliau-beliau itu ingin mengeluarkan timnya agar jadi bisa mempertahankan perusahaannya. Kita juga di X-Bank kan sama, sedang ingin mengeluarkan teman-teman kita di sana. Kenapa sih nggak kolaborasi aja? Nah, bisa jadi lebih irit loh, Mas. Iya. Karena nggak perlu pensiun dini. Kenapa?
Kita yang hajar pensiun dini ngapain ditungguin? Nah, kita ngomong gitu. Iya, Ya nggak? iya, Nggak jadi apa-apa, ayo keluar. Pada keluar. Ya nggak? Harusnya bisa dipikirkan tuh kayak gini loh. Ini opportunity loh, guys. Kalau Anda merasa oportunis, iya bener kan? Nah, tapi mereka mau nggak? Ya, itu kan cuma baru itu ya. Oke. Ya, terserah lah gitu kan. Iya. Tapi saya melihat ada kebutuhan yang sama tuh. Ya, iya bener. Ya nggak? Betul. Kenapa nggak dilakukan? Apalagi kalau itu ternyata lebih menurunkan cost kan? Iya betul. Iya. Nah pertanyaannya gini sih Pak, mungkin kita nyambung juga emang ini adalah kenapa mereka nggak mau rubah akadnya? Dari segi syariat gini, syariat itu kan membantu, ya kan? Allah ya memberikan wahyu lah yang diterima oleh prosesnya kan panjang sampai akhirnya ke Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya kita lihat deh syariat yang dibawa gitu kan, agama yang dibawa sama manusia paling mulia di muka bumi ini beliau SAW. Itu kan kalau dilihat dari kayak leasing deh misalkan apa ya KPR deh sesimpel itu kan KPR kan kalau lihat deh dari yang polanya riba silakan minum Pak ya. Polanya riba itu kan memberatkan rumah nggak kelar cicilannya langsung ditarik kelar selesai. Kalau di syariat kan jelas iya kan akadnya ya kan maksudnya. Ini nggak tahu ya terlepas dari mungkin nantinya peran-peran kapitalis dan lain-lainnya nggak mau Islam itu berkembang itu kita pinggirin dulu deh. Ini kita malah mau fokusnya adalah kepada kan syarat ini kan akadnya membantu. Kenapa mereka nggak mau? Kan justru gini deh. Ini mumpung ada Pak Chandra nih. Ini kan founder dari X Bank. Kalau saya mungkin nggak didengar lah argumen saya. Kalau antum kan mungkin bisa didengar nih Pak. Ya itu lihat deh coba deh. Mungkin nggak tahu deh apa mereka nggak tahu edukasi. Mungkin saya dengan pendek ilmunya saya berikan sedikit gambarannya. Kayak misalnya rumah nggak mampu bayar dimusyawarahin, kan jelas ya sesimpel ya udah nih kita jual, sisa utangnya berapa, sisanya kan Anda tinggal pegang kan begitu. Ya sesimpel-simpel gitu dulu deh. Kita ngomonginnya itu atau motor, mobil. Kan kalau yang di sana kan meribetkan. Lu juga susah kali ngelelangnya. Ketika udah ditarik motornya, mobilnya bener nggak? Kan kayak gitu kan? Ya mohon maaf kalau saya salah berpendapat gitu ya. Kan kalau kayak gini kan jelas nggak sih? Kenapa mereka nggak mau rubah? Ya saya berpositif thinking ya. Mungkin karena mereka belum mengeksplor akad syariahnya. Itu yang pertama justru malah alasannya. Iya, menurut saya sebetulnya akad syariah itu banyak sekali memitigasi resiko-resiko yang terjadi di kredit saat ini. Ambil contoh ya. Dulu ya. Data itu memperlihatkan kredit bermasalah itu terjadi sebagian besar disebabkan karena dua hal. Pertama, side streaming. Side streaming itu gini. Waktu awal dia ngomongnya minta kredit untuk modal kerja. Ternyata setelah dapat uang dipakai untuk konsumtif. Itu side streaming. Aduh, itu juga ada tuh yang kayak gitu tuh. Dan itu banyak. Banyak ya. Itu banyak. Jadi pertama, problem kredit bermasalah itu penyebab terbesarnya karena side streaming ini tadi. Mintanya untuk A dipakai untuk B. Problem yang kedua, ya, itu kredit bermasalah disebabkan karena over financing. Butuhnya 50 dikasih 100. Saya sedang nggak ngomongin perusahaannya ya. Saya ngomongin oknum. Oknum-oknum di lapangan itu punya target. Ini saya sedang menceritakan diri saya sendiri sebetulnya kan. Iya dong, jelas dong KPI. Iya, dulu kan begitu gitu ya. Waktu saya punya target, ada yang bermohon 50 juta sama saya. Yang pertama saya lihat nilai jaminan berapa. Iya pasti itulah. Ya, kalau ternyata nilai jaminan 500, minta 50. Apakah saya kasih 50? Waduh. Padahal target saya belum tercapai. Saya akan bilang, Bu, Ibu tuh bisa 300. Sih? Nah, padahal sumber pembayaran itu kan bukan dari nilai jaminan. Sumber pembayaran dari usaha kan? Nah, tapi kita di lapangan, oknum di lapangan melihatnya, yang penting kalau terjadi apa-apa ntar tinggal lego aja jaminan. Bisa kembali, jaminan 500 dikasih cuma 300 gitu kan. Tapi kan problem bermasalahnya pasti terjadi gitu loh. Jadi dua hal ini, side streaming sama over financing, itu banyak sekali yang menjadi penyebab kredit bermasalah. Yuk coba kita lihat sekarang. Apa sebetulnya esensinya ini kok jadi penyebab?
Karena yang dikasih uang, yang dikasih solusi, yang dikasih buat menyolusikan kebutuhan ini, itu bentuknya selalu uang. Memang itu kan, Pak. Sekarang kita tanya, kalau ada pengusaha datang, kalau kita tanya, ibu butuhnya apa? Pasti dia bilang, saya butuhnya modal. Iya. Jadi sebetulnya pengusaha itu butuh modal, bukan butuh hutang, Mas. Oke. Kita harus ini tadi saya bilang pengenalan akad tuh jadi penting. Iya. Emang ada bedanya utang sama modal? Beda lagi. Iya. Modal itu kalau masuk ke dalam satu usaha, maka usaha itu harus putar dulu, Mas, modal itu. Hasil putaran usaha bisa 2 kemungkinan. Untung, rugi. Iyalah. Kalau untung dibagi, rugi ya dibagi dong. Gitu toh? Itu konsekuensi kalau modal yang masuk. Kalau hutang yang masuk, nggak peduli untung rugi. Iya. Ada perbedaan karakteristik toh? Iya. Betul kan? Jadi kenapa kok selalu disolusikannya dengan utang? Karena salah satunya ini. Oke. Salah duanya memang mau simple. Kalau utang kan nanti ya udah gampang gitu loh. Padahal tadi saya bilang, kalau kita mau memperdalam si ibu tadi, ibu butuhnya apa? Saya butuh modal. Iya, modalnya apa? Saya tuh mau gedein warung, Pak. Gitu ya. Oke. Terus ibu butuh apa? Saya butuh tambahan meja. Saya butuh tambahan kursi. Kompor dan lain-lainnya. Pertanyaannya, sebetulnya kebutuhan dia itu uang apa barang sih? Oh, barang. Ya, kalau dia memang butuh meja, dia butuh kursi, dia butuh kompor. Kenapa nggak ditransaksikan aja jual beli barang? Oke. Bagus nih. Sehingga nggak dikasih uang, kasih barang. Akadnya jual beli. Boleh bayar cicil nggak? Boleh. Boleh. Si penjual boleh tambahin margin nggak? Boleh. Boleh. Coba. Ini kan solusi semuanya gitu loh. Iya. Nah, yang terjadi begitu dia dapatnya barang, saya tanya, mungkinkah dia set streaming? Aduh, enggak nih kayaknya. Jadinya barang. Udah ada wujudnya. Nah, iya. Kan gitu. Mungkinkah overfinancing? Tidak, karena barang. Kalau mau set streaming pun nanti dia habis terima barang dia jual lagi. Iya kan? Tapi kan perlu effort dia melakukan itu. Betul kan? Iya untuk dong. biar dapat duit lagi. Iya. Dan belum tentu duitnya juga senilai yang dia pinjam kan? Iya, 2 kali kerja. Kalau punya uang kan 1 kali kerja. Betul. Tinggal belanjain aja selesai. Betul. Jadi sebetulnya ada akad jual beli untuk mengatasi kebutuhan ini, oke? Keren. Dan tadi saya bilang akad ini ternyata memitigasi resiko yang terjadi di konvensional sekarang ini. Contohnya? Ya tadi saya bilang kalau di sana kan selalu dikasih uang, akhirnya uang ini masuk ya. Pakai ini aja sebagian deh, yang ini, pakai ini deh. Nih, karena yang dikasih uang. Coba dikasih kursi, dikasih meja. Nah, akadnya ada itu dalam Islam. Jual beli, bayarnya cicil. Boleh ambil untung, boleh. Nah kenapa nggak dilakukan yang itu gitu loh? Guys, Pak Chandra luar biasa loh. Ini edukasi loh. Kenapa? Karena kita ini jadi korban mereka dalam tanda kutip. Nggak semuanya bilang seperti ini sih. Nih Islam hadir nih tiba-tiba langsung nih para mereka ini bilang bahwa katanya keluar dari bank nggak boleh nyicil, nggak boleh apa. Terus gimana? Orang jadi susah beli mobil dong. Kalau nggak bisa nyicil, orang-orang susah jadi nggak bisa beli motor dong. Orang-orang miskin jadi nggak bisa beli rumah dong karena nggak beli. Gimana ya? Susah ngejelasinnya ya. Mereka tuh langsung sebenarnya coba deh duduk dulu bentar. Lu lihat deh, boleh nggak sih kita kredit, nyicil? Boleh nggak sih ngambil margin? Boleh kan takutnya kan ini Mas yang sekarang sedang dilakukan X-Bank. Iya, edukasi Pak. Jadi X-Bank sedang membentuk satu lembaga namanya Trust Solusi Syariah. Oke. Ya. Kita menyebut diri sebagai lembaga ekonomi syariah. Ya. Apa yang dilakukan? Edukasi sama bisnis. Nah itu di dalamnya. Bagus nih Pak. Ya, apa tujuannya? Kami ini di Trust Solusi Syariah ingin membuktikan bahwa yang namanya akad-akad syariah itu kalau dilakukan sedisiplin sesuai dengan syariatnya itu bisa kok. Gitu loh. Betul. Itu bisa gitu loh. Jadi kami ingin bilang kalau ngelakuin ini kan susah. Enggak, kami udah lakuin bisa gitu. Itu yang mau kita buktiin gitu loh. Trust Solusi Syariah. Oke. Nah, kapan-kapan ntar diundang lagi aja. Boleh dong, boleh banget. Apalagi sesuai dengan namanya. Jangan cuma diundang lagi Pak. Jalanin bareng. Oh gitu ya. Apa yang bisa kami mediakan? Iya, gitu. mudah-mudahan ada solusi juga. Boleh nanti kita bahas mengenai itu. Jadi itu yang sedang kami bangun. Jadi sehingga ini kalau orang kan sebenarnya X-Bank itu bisanya ngomong ini haram, ngomong ini.
Terus yang solusinya apa? Iya, itu. Yang benar mana? Bingung juga kan gitu Iya, kan? lu cuma bisa harapan-harapan Iya, doang. iya, Gitu. iya. Ya lu kasih solusi dong gitu Ya, kan. Nah ini yang sedang kita coba bangun. Oh, ya. oke. Kita coba buktikan bahwa ini insya Allah bisa. Tapi yang namanya X-Bank kan serba terbatas ya Mas. Jadi memang kalau dibilang growth itu ya enggak lah. Kita memang coba kita membuktikan dulu di skala kecil gitu kan. Oke. Ya nanti kalau ternyata ini workable gitu kan, implementatif, kan ternyata disambut oleh umat ya. Yang umat-umat yang sudah mulai sadar dengan syariah gitu kan. Ya insya Allah lah. Oke. Goalsnya apa Pak? Ya tadi saya bilang. Maksudnya revenue stream deh. Ya. Misalnya buat mereka tuh pendanaan, pembiayaan, kayak model koperasi bukan? Bisa semua sebetulnya Mas. Tinggal kita menempatkan akad. Tadi saya bilang butuh barang kasih barang. Butuh sewa ruko dikasih akad sewa ruko. Kalau berarti di situ udah nggak bisa megang cash. Ada. Kalau dia memang butuhnya cash, misalnya tadi ya, dia butuhnya bukan barang, bukan sewa tempat misalnya. Okay. Dia butuhnya cash. Ada. Namanya syirkah. Ya. Kalau syirkah itu yang dikasih modal. Dan kembali lagi, ini bukan hutang loh. Iya. Ini modal. Jadi ya kalau lu untung bareng-bareng, ya lu rugi juga bareng-bareng. Itu adilnya syariah. Iya. Jadi syariat itu menempatkan akad proporsional banget, Mas. Itu. Butuhnya modal, kasih modal. Jangan dikasih hutang gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, itu dan kalau para pengusaha ini sudah ngerti, paham dengan syirkah, saya yakin dia lebih setuju kok dengan cara syirkah. Nah inilah ribanya nih guys, dari tadi Pak Chandra udah bilang. Jadi jangan sangkut pautinnya tuh riba tuh kayak terus langsung bunga terus selesai gitu kan. Banyak yang terselubung kayak begini-begini. Dengan usahanya bangkrut, ada partner masuk bangkrut tiba-tiba, ya udah gue nggak mau tahu, balikin lah gimana sih? Itu ada yang bilang begini, gue modalin lo deh, katanya gitu kan. Ini gue kasih 100 juta ya, ntar baliknya 110 ya. Nah, ya. Itu kan kesannya dia ngasih modal kan 100 juta. Padahal itu akadnya utang itu. Utang itu. Bukan modal. Iya, utang itu. Gitu kan? Bedanya. Kenapa? Karena dia meminta hasil dari pokok. Iya, betul. Padahal kalau modal kan tadi saya bilang, modal itu puter dulu. Iya, betul. Gitu loh. Kan, hasilnya dari hasil putaran gitu kan. Uang itu nggak boleh berubah tuh kalau sistemnya seperti itu. Percayalah sebetulnya syariat itu adil. Nah, kalau ngomongin syariat, bank syariah itu kenapa Anda menggaungkannya ribawi, Pak? Kan ada syariahnya. Islam loh Pak, syariah Pak. Hijau lagi warnanya. Tadi saya berharap sebetulnya lupa dengan pertanyaan ini gitu kan, tapi ternyata ingat lagi. Oh, saya selalu ingat. Jadi kembali ya, saya nggak bilang bank syariah itu riba atau tidak syariah. Berarti nggak riba? Bukan. Jangan biasakan melihat istilah atau lembaga. Jangan lihat transaksi. Oke. Bank syariah itu tidak syariah. Yang mana transaksinya? Oke. Waktu dia melakukan akad jual beli misalnya. Yuk kita lihat akad jual belinya apa yang dia lakukan. Satu, secara akad yang dijadikan objek akad adalah barang. Oke, sampai di sini benar. Ya. Ya kan? Oke. Tapi pertanyaannya, barang yang diakadkan apakah sudah dimiliki oleh penjual, dalam hal ini bank syariahnya? Baru dia boleh menjual kepada pembelinya? Kenapa? Karena Rasulullah bilang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Iya kan? Berarti yuk kita lihat, jangan cuma dilihat akad. Akadnya bisa jadi sudah benar, akad jual beli, murabahah, sudah benar. Tapi yuk kita lihat eksekusi akad. Kenapa? Karena setiap akad akan ada konsekuensi akad. Waktu kita memilih akad jual beli, berarti kita harus patuh pada rukun jual beli. Nah, rukun jual beli itu satu, ada pihak yang menjual, ada pihak yang membeli. Dua, ada objek yang akan diperjualbelikan. Ketiga, ada ijab qabul. Yuk kita lihat. Kalau pihak pembeli dan penjual terpenuhi, mungkin terpenuhi. Tapi yuk kita lihat yang ini. Objek jual beli, barangnya. Rukunnya harus ada objek jual beli yang jelas. Syaratnya barang sudah harus dimiliki oleh penjual. Nah, itu kita lihat fakta transaksinya di lapangan seperti apa. Nah, kita bedah nih. Yang sudah-sudah, Pak. Kan Pak Chandra kan ngurusin beginian pasti kan, waktu di bank kan. Rumah deh, rumah. Saya nggak generalisir ya. Saya cuma ngomong yang tidak tepat yang seperti ini. Nanti silakan hubungkan pengalamannya sendiri dengan bank-bank itu. Waktu itu dia begitu nggak gitu kan? Gitu ya. Menarik. Nah, jadi saya bilang,
bank syariah, apakah dia membeli barang secara langsung? Tidak. Oke. Karena dia menggunakan akad wakalah namanya. Jadi akad wakalah itu wakil, Mas. Iya. Ya. Esensi akad wakalah tuh gini. Saya mau beli motor, Mas. Ya. Saya nggak sempet nih beli. Saya minta tolong jenengan, Mas. Ya, Mas, ya, mau nggak jadi wakil saya untuk beliin motor? Terus jenengan bilang, ya saya mau. Oke, berarti kita sedang berakad wakalah. Ada yang mewakilkan. Ada yang mewakilkan. Oke. Sebetulnya akad wakalah ini terjadi karena apa? Agar saya punya barang dulu, toh. Oke. Betul kan? Iya. Baru saya bisa berakad lain kan setelah saya punya barang kan, gitu kan? Maksudnya gitu kan? Iya. Wakalah kan? Nah, jadi harusnya wakilnya pergilah beli barang. Setelah barangnya datang, dibawa dong ke saya. Karena kan harus diselesaikan akad wakalahnya. Iya. Harus sempurna akad wakalahnya. Iya. Iya kan? Oke. Nah, datang. Nah, baru saya cek barangnya, oke nih, sesuai yang saya pesen nih, gitu kan? Kemarin saya minta beli motor merek A, ya, warnanya biru. Ternyata bener nih. Jangan sampai salah kan? Iya. Ya kan? Ya, ternyata motornya merek B, warnanya merah. Itu kan udah gak sesuai kan? Iya. Oke. Jadi saya punya kepentingan itu. Mas sebagai wakil saya juga punya kepentingan itu. Maaf Pak, saya. Oke. Nah, Nah, kan seperti itu. Nah, ini kan harus dilakukan dulu sebelum melakukan akad jual beli, toh? Iya dong. Ya, sebagai bukti bahwa dia memiliki barang dulu. Yes. Karena dia menggunakan akad wakalah. Oke. Tapi pertanyaannya, fakta di lapangannya seperti apa? Kadang ya Mas, ada kadang, oknum, kayaknya sering deh. ada oknum yang melakukannya gini. Waktu dia mau melakukan akad wakalah, biar gampang, langsung aja sama akad jual belinya. Aduh. Ditandatangani barengan. 2 akad dalam 1 akad tuh. Ya, bukan cuma 2 akad dalam 1 akad, tapi 2 akad dalam 1 waktu. Oh ya. Masalahnya, kalau 2 akad ini dilakukan pada 1 waktu, apakah barang itu sudah menjadi milik saya sebagai orang yang mau jual belum? Ini nih penyakitnya nih. Ya. Kenapa saya bilang saya tuh menjual belum ada barangnya? Kenapa saya bisa menyimpulkan gitu? Karena wakilnya saya masih di sini, kan gitu kan? Dia belum kemana-mana gitu kan? Tapi saya sudah akan jual beli kan? Iya nggak? Nah ini yang jadi masalah. Apa dampaknya, Mas? Dampaknya ini menyebabkan akad ini menjadi tidak sah, menjadi batil. Kalau akad seperti ini dilakukan seperti ini eksekusinya, ini mengakibatkan akadnya menjadi batil, tidak sah. Tidak sah di mata siapa? Di mata Allah. Ya. Mungkin di mata manusia sampai santai-santai aja. Tapi di mata Allah tidak sah. Coba sekarang kita lihat dampaknya, Mas. Saya mau jual motor, Mas mau beli motor, tapi akadnya tidak sah di mata Allah. Mas pakai kemana-mana nih motor. Karena tadi akad jual belinya belum sah, berarti perpindahan kepemilikan ini juga belum sah. Iya. Karena akad jual beli itu esensinya adalah berpindahnya kepemilikan. Iya. Artinya apa? Mas pakai motor itu motor belum berhak punya Mas. Iya. Tapi Mas sudah pakai kemana-mana motor itu, coba. Iya. Bisa jadi dosa tuh. Iya. Jangankan dipakai, coba itu motor yang belum hak menjadi milik Mas. Mas sedekahkan, jadi dosa Mas. Betul kan? Apalagi Mas sedekahkan barang milik orang lain, coba. Gimana Ya, tuh? niatnya bagus kan? Misalnya nih saya lagi iseng-iseng, kita duduk-duduk gitu kan. Ya, terus ada motor Mas itu nganggur itu. Terus ada pemulung lewat. Saya kasihan nih sama pemulung. Wah, saya mau sedekahin motor nih. Mas ini ya. Ambil Saya itu. mau sedekah motor ya. Mana Pak motornya? Itu motornya. Padahal itu motornya punya situ gitu. Jadi dosa nggak buat saya gitu. Iyalah kan? jelas. Nah, itulah konsekuensi. Nah, ini yang kadang beberapa pihak itu belum peduli dengan yang ini. Ya, padahal ini konsekuensinya juga berat. Kenapa? Akad yang batil itu bisa menjadi tidak batil dengan cara mengulang akad. Cuma itu caranya. Iya. Kalau akadnya belum diulang, nggak bakal sah. Tapi mereka mana mau begitu kayaknya. Yang memang syariah atau tidak syariah, ini ternyata bukan masalah bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Iya nih kayak gitu tuh. Aduh, iya kan. Tapi nanti nextnya tuh akan ada nggak menurut pandangan Pak Chandra nih yang memang diperbankan udah bertahun-tahun bahkan belasan tahun gitu. Maksudnya secara the real syariah, Mas, yang akan melindungi syariat Allah itu Allah. Oke. Kita itu tinggal diminta kontribusinya saja, mau berkontribusi apa enggak. Oke.
Tapi Allah pasti melindungi syariatnya. Iya. Jadi kalau ditanya akan ada nggak? Itu hal kecil buat Allah menghadirkannya kayak gitu-gitu. Iya. Ya, karena yang akan melindungi syariat Allah ya Allah. Kenapa kita tinggal kamu mau ikutan apa enggak kan gitu aja. Ya enggak? Itu. Jadi yakin, sangat yakin. Tinggal kita nggak tahu waktunya. Insya Allah yakin nih. Mantep nih. Pak Chandra dalam banget loh. Saya malah pengen penasaran bahas mengenai trust solusi tadi itu. Itu membantu juga loh buat para teman-teman ya. Ya nanti pada waktunya kita. Ada waktunya. Bikin penasaran dulu. Iya. Kita kasih solusi.